Kota Medan, Bobi Nasution berpeluang besar melawan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut November mendatang. Keduanya juga sudah resmi mendaftar ke sejumlah partai politik. Dua pelajar di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan geng motor dengan senjata tajam. Satu di antaranya tewas di lokasi kejadian. Korban tiba-tiba diserang segerombolan geng motor saat sedang duduk santai bersama temannya di Kampung Buniwangi Petas, Desa Mekarwangi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Satu orang korban tewas di lokasi akibat luka parah senjata tajam. Sementara rekan lainnya saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit di Cianjur. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi. Polres Cianjur sedang melakukan upaya pemburuan terhadap para pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir hari ini. Arif Adil gimana, sehat? Alhamdulillah sehat nih, tapi jangan jadikan alasan dong, Ti. Kenapa? Aduh, masih rintik, masih hujan, masih gelap. Kan lagi libur akhir pekan. Ini Minggu ya? Iya dong. Senin loh. Besok juga Senin masih libur kok. Tenang aja. Tapi besok juga harus bangun pagi, Ti. Ya. Persiapan sholat Idul Adha. Selain sholat kita juga melihat potong kurban. Potong kurban. Pastinya ya, biar lebih afdal begitu. Hari ini Apa Kabar Indonesia Pagi juga akan membahas mengenai nampaknya juga masih menarik ya Pilkada November 2024 khususnya untuk wilayah Sumatera Utara. Ini ada petahana mantan Gubernur Edi Rahmayadi dan juga katanya versus Bobi Nasution. Kalau saya sih karena saya pernah mengikuti prosesi pernikahan Bobi dan Kahiyang. Ya. Pada saat itu dikatakan oleh Edi Rahmayadi selaku Pangkostrat pada saat itu dan juga Ketua Umum PSSI kan. Ya. Saya ini adalah paman dari Bobi. Oh gitu. Jadi Bobi itu keponakan dari istri saya. Baik. Berarti kontestasi politik November 2024 di Sumatera Utara ini berlangsung antara paman versus dengan keponakan. Yang biasanya mesra begitu ya, kita melihat di tahun-tahun sebelumnya mesra. Kok ini nanti akan ada membara sedikit nggak ya? Tapi kita akan bahas lengkapnya di sesi dialog. Tapi kita hadirkan dulu ya, Vi, informasi dari wilayah Tangerang, di mana seorang bocah terlindas bus saat sedang mengiringi bus telolet di Jalan Raya Kutabumi, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski tubuhnya ini nyaris masuk ke dalam kolong bus, namun bocah berusia 9 tahun itu hanya mengalami luka ringan di bagian kaki. Kejadian ini viral di media sosial. Sejumlah anak yang mengendarai sepeda ini tampak mengiringi di depan bus. Ini terlihat ya, anak-anak tersebut di depan bus. Beberapa di antaranya menggunakan sepeda motor sambil mengabadikan momen itu menggunakan ponsel. Warga yang panik segera membawa bocah berusia 9 tahun ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini sudah diselesaikan unit Laka Lantas Polsek Pasar Kemis. Pihak PO Bus dan keluarga korban sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Agar peristiwa serupa tidak terulang, PO Bus yang melintas diminta mencopot klakson telolet. Dan petugas akan rutin menggelar razia di lokasi kejadian. Telolet ini emang seru-seru tapi mengganggu ya. Karena kan kemarin juga ada pihak sekolah, guru yang marah-marah sama supir bus gara-gara anak-anak lagi ujian. Iya. Ini bunyi telolet. Iya. Ya, depan sekolah dikurang-kurangi gitu. Gitu. Kan jadi gak fokus. Oke. Pemirsa, ini juga ada informasi aksi perundungan terhadap siswa keterbatasan fisik oleh rekan sekolahnya terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban telah melaporkan 5 siswa pelaku perundungan ke Mapolrestabes Makassar. Tidak hanya mendapatkan perundungan secara lisan, korban juga mendapatkan kekerasan fisik.
Akibat dari perundungan, korban trauma dan enggan ke sekolah. Dan Dinas Pendidikan Kota Makassar memberikan teguran terhadap para guru serta pihak sekolah yang dinilai kecolongan dalam pengawasan dan meminta para siswa terduga pelaku bullying diberi bimbingan. Kini pihak keluarga siswa dari korban telah memberikan laporan juga ke Polrestabes Kota Makassar dengan melaporkan 5 siswa terduga pelaku perundungan. Baik, kita hadirkan dulu informasi mengenai update kasus kematian Vina dan juga Eki, di mana tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sudah mempersiapkan sejumlah bukti dan juga ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan yang akan diselenggarakan pada 24 Juni 2024. Di mana kuasa hukum juga akan menyiapkan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan Peggy memang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, ini 8 tahun silam. Jadi sejumlah berkas-berkas, sejumlah saksi ahli ini dipersiapkan untuk nantinya pra-peradilan yang akan dilakukan atau digelar pada 24 Juni 2024 mendatang. Status Facebook Peggy Setiawan juga akan dijadikan untuk menguatkan alibi bahwa kliennya itu sedang berada di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Eki dan juga Vina pada 26 Agustus 2016. Selain itu status Peggy juga dibuat setelah adanya penggeledahan di rumah Peggy, yakni 3 hari usai kejadian tewasnya Vina dan juga Eki. Meski begitu, menurut Sugianti, kuasa hukum dari Peggy, tidak diungkap di penyidik dalam berita acara pemeriksaan tambahan nantinya. Nah, ini status-status dari Peggy Setiawan ya di tahun 2016 silam yang juga dijadikan bukti yang menguatkan atau meringankan dari Peggy Setiawan. Sementara itu pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat ini juga melakukan pemeriksaan terhadap 2 teman Peggy Setiawan di Mapolres Cirebon Kota pada hari kemarin. Para saksi disebut sempat melakukan percakapan di medsos dengan Peggy Setiawan pada tahun 2015. Polisi terus memeriksa saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana hari ini polisi memeriksa teman Peggy, maksud kami kemarin ya. Kemarin ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Kenalnya di mana? Dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Nurul Iman mengaku siap memberikan keterangan sepengetahuannya terkait pertemanannya dengan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nurul Iman juga menuturkan bahwa ia hanya bertemu Peggy 3 kali di tempat mancing di kawasan Samadikun, Kota Cirebon. Di luar itu, saksi tidak pernah berjumpa dan tak mengetahui aktivitas dari Peggy Setiawan. Selain Nurul Iman, polisi juga memeriksa Dede, teman Peggy yang sempat melakukan percakapan di medsos 2015 lalu. Pemanggilan 2 saksi ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan tambahan terkait akun Facebook Peggy beberapa waktu lalu. 2 saksi menjalani pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Cirebon Kota. Muter balik biar backgroundnya ini. Ya, nampaknya cukup banyak sudah saksi yang dipanggil pihak kepolisian, baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat ya. Total kan sudah lebih dari 68 orang saksi. Kita akan update juga bagaimana kondisi terkini atau informasi terbaru langsung dari Mapolres Cirebon. Sudah ada rekan kami Alfian Saputra. Selamat pagi Alfian, silakan informasinya. Ya baik, Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa, memang kasus kematian Vina dan juga Eki ini masih belum menemukan titik terang ataupun benang merah karena memang masih banyaknya kejanggalan dan juga munculnya saksi-saksi baru dalam kasus kematian Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, di mana saat ini di tempat saya mengabarkan yaitu berada di depan Polres Cirebon Kota, di mana untuk Polres Cirebon Kota per hari ini masih belum memiliki agenda apapun terkait kasus kematian Vina yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Namun untuk per kemarin Polres Cirebon Kota memanggil 2 saksi baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Adapun saksi yang dipanggil berjumlah 2 orang dan juga saksi tersebut nantinya akan meringankan Peggy Setiawan juga yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Adapun 2 saksi tersebut yang diperiksa adalah Dede Kurniawan dan juga Nurul Iman, dan untuk pada kemarin untuk yang pertama datang ke Polres Cirebon Kota ialah Nurul Iman terlebih dahulu sekitar pukul 10:30 ditemani oleh pengacaranya yaitu Eko Febriansyah dan juga
Dede Kurniawan hadir di Polres Cirebon Kota sekitar pukul 2 siang ditemani oleh pengacaranya yaitu Tony RM, dan Dede dan juga Nurul menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian itu pada Kamis lalu untuk dimintai keterangan terkait kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Dan kemarin Dede diperiksa oleh pihak penyidik selama 3 jam dan diberikan pertanyaan kurang lebih 22 pertanyaan oleh pihak penyidik, dan juga Nurul diperiksa selama 6 jam oleh pihak penyidik dari Polres Cirebon Kota. Dan untuk Nurul dan Dede ini merupakan teman dekat ataupun teman dari Peggy Setiawan sejak tahun 2015 hingga 2016, dan juga Nurul dan Dede ini sempat menghubungi Peggy melalui Facebook untuk menanyakan kapan pulang ke Cirebon, karena Peggy pada saat itu sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Namun saat ditanyakan akan pulang, Peggy Setiawan masih belum bisa pulang dan masih berada di Bandung. Namun isi chat dari Peggy Setiawan juga memberitahu kepada Dede dan juga Nurul bahwa saat di chat akan ditanyakan pulang, Peggy Setiawan takut pulang karena rumahnya saat itu sempat digeledah dan juga dituduh oleh pihak kepolisian atas meninggalnya Vina dan juga Eki. Makanya dari Peggy Setiawan tidak jadi pulang ke Cirebon. Namun pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan sedang berada di Bandung untuk kerja kuli bangunan. Namun untuk informasi update terkait di Polres Cirebon pada hari ini nanti akan kami sampaikan jika ada pemeriksaan kembali. Demikian, kembalikan ke studio. Baik, Alvin Saputra, terima kasih melaporkan langsung dari Mapolresta Cirebon Kota terkait dengan kelanjutan ya penanganan kasus Vina, di mana ada 2 saksi. Sepertinya 2 saksi ini seakan-akan kayak Meringankan Peggy Setiawan. ya. Baik, kita tinggalkan informasi tersebut. Kita jeda dulu sejenak. Di segmen berikutnya kita akan pantau juga bagaimana perkembangan pihak kepolisian menjawab tudingan netizen seputar Desa Sukolilo di Pati, Jawa Tengah ini yang disebut-sebut Kampung Penadah. Kampung Penadah, karena memang ditemukan juga banyak kendaraan roda 2 Puluhan, 39 ya kendaraan roda 4 ini ya, Vi ya? yang bodong. Yang bodong. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Kembali lagi, Pagi. Kita akan mengajak pemirsa untuk mengetahui kondisi pagi karena ada ini. Karena pada pagi hari ini juga di Masjid Al-Azhar Jakarta ada penyelenggaraan sholat Idul Adha pagi ini ya. Betul, kita akan pantau langsung bersama rekan kami, sudah ada Putri Sofia pagi ini. Selamat pagi Putri. Pagi Putri. Pagi. Ya, Arif Fadil dan juga Kamarati, memang untuk situasi di Masjid Al-Azhar sendiri, dari tadi kami memantau baik dari luar hingga dalam masjid ini sudah dipenuhi oleh para pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar sendiri ini memang akan dilaksanakan, dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini, yang nantinya akan dikhatibkan oleh Abu Hurairah dan juga Imam Mahmud Muni. Dan juga memang untuk pelaksanaan dari sholat Idul Adha pada pagi hari ini memang ini merupakan berbeda dari ketentuan pemerintah yang akan dilaksanakan pada esok, atau Idul Adha dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juni waktu Indonesia Barat, dikarenakan memang Masjid Al-Azhar sendiri ini memiliki beberapa acuan, yakni mengacu pada ibadah wukuf, yakni berdiam diri dari Masjid Al-Azhar melaksanakan sholat Idul Adha pada 16 Juni hari Minggu hari ini, yakni mengacu pada fatwa dari Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang menyatakan bahwa memang untuk pelaksanaan dari sholat Idul Adha ini mengikuti dari Rukyatul Hilal atau Idul Adha mengikuti ketentuan internasional, sehingga memang dari perbedaan ini Masjid Al-Azhar menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan, namun ini tidak menjadi masalah dikarenakan memang pelaksanaannya ini sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan juga memang untuk pelaksanaan
ini digelar memang cukup ramai dari dalam hingga luar. Tadi kami sudah memantau bahwa cukup dipadati oleh para jemaah yang sama-sama akan melaksanakan sholat Idul Adha. Namun meskipun memang sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada pagi hari ini, untuk prosesi pemotongan kurban nantinya akan dilaksanakan di Masjid Al-Azhar tidak hari ini, tetapi akan dilaksanakan pada esok tanggal 17 Juni 2024 tepatnya pada sekitar pukul 8 pagi. Dan memang hari ini nanti pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dikhatibkan oleh Abu Hurairah dan juga diimami oleh Mukhtar Ibnu sebagai salah satu memang imam yang ada di Masjid Al-Azhar sendiri. Memang ini merupakan berbeda dari ketentuan pemerintah, tapi Masjid Al-Azhar sendiri menegaskan bahwa ini tidak menjadi masalah karena memang ini masing-masing telah sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Dan memang untuk pemotongan kurban nanti akan dilaksanakan esok hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan terus memantau bagaimana prosesi dari sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada pagi hari. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Putri Sofia atas laporannya langsung dari Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Al-Azhar kita lihat, Ya, karena cukup jamaah cerah ya. memadati juga lapangan terbuka, tidak hanya di bagian dalam Masjid Agung Al-Azhar begitu ya. Tapi di pelataran masjidnya juga ya. Betul, pemotongan sendiri akan dilakukan esok, sementara itu bagi pemerintah sendiri baru besok akan dilakukan sholat dan Idul Adha. pemotongan di Istiqlal akan dilakukan pada hari Selasa. Betul sekali. Kita akan bergeser dulu dari informasi pelaksanaan sholat Idul Adha, kita ke wilayah Sukolilo, di mana tim gabungan Polda Jawa Tengah terus memburu para pelaku pengeroyokan bos rental mobil di Pati. Ya, tapi dari lokasi pengejaran ini sayangnya pihak kepolisian tidak berhasil menangkap para pelaku, tapi berhasil mengamankan sedikitnya 39 unit kendaraan yang diduga bodong di lokasi kawasan Desa Sukolilo. Tim gabungan dari Polda Jateng, Polres Pati, dan Polsek Sukolilo bergerak menuju lokasi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi memasuki satu persatu rumah warga yang diduga ikut dalam pengeroyokan bos rental. Namun, polisi tidak menemukan para pelaku pengeroyokan karena diduga sudah melarikan diri sebelumnya. Namun, dari beberapa rumah warga, polisi menemukan puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen resmi. Petugas kemudian menyita 39 kendaraan bermotor yang terdiri dari 33 kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4. Kita hari ini telah melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap beberapa pelaku pengeroyokan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Siang tadi kami mencoba melakukan pendekatan ke pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan hasil. Kemudian kami memberikan edukasi dalam waktu 1 minggu, mudah-mudahan para pelaku dapat menyerahkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kebanyakan yang kami amankan dari kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang resmi. Untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pati maupun penyidik dari Polda Jawa Tengah. Setelah dikumpulkan di Polsek Sukolilo, barang bukti puluhan kendaraan bodong tersebut kemudian diangkut ke Polda Jawa Tengah. Sementara warga pemilik kendaraan bodong tersebut dimintai keterangannya di Polres Pati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya memang Rati dan juga pemirsa, kalau kita mengikuti ya perkembangan pemberitaan dari pengeroyokan yang berujung dengan tewasnya bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah ini, memang pihak kepolisian yang menangani kasus ini sudah menetapkan 4 tersangka dari peristiwa pengeroyokan berujung kematian tersebut. Tapi memang dari pernyataan pihak kepolisian juga ada beberapa nama yang saat ini tengah didalami dan harapannya ini bisa menguak apapun itu perkataan, pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat maupun juga netizen di media sosial tersebut ya. Nah ini kita dengarkan pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Korban ini bikin laporannya bukan di Jawa Tengah, jadi di Polres Jakarta Timur. Jadi 4 bulan yang lalu korban itu bikin laporan di Polres Jakarta Timur.
Kemudian korban mencari sendiri karena pakai ada GPS-nya. Karena dia punya kunci serep, terus dia tahu posisi GPS-nya ada di Pati, diambillah sendiri oleh yang bersangkutan. Sehingga diteriakin maling, kemudian dilakukanlah tindak pidana kekerasan bersama-sama oleh masyarakat. Artinya bahwa si korban tidak lapor kepada kita, seandainya dia melakukan laporan di tempat kita akan kita lakukan. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa laporan ini sebenarnya bukan ada di Jawa Tengah, tetapi lapornya ada di Jakarta Timur. Dan kita, Direktorat Kriminal Umum kita sudah koordinasi dengan Jakarta Timur untuk barang bukti terkait dengan 480-nya nanti akan ditangani oleh di sana. Kemudian yang saya tekankan di sini untuk para pemirsa TV One bahwa kita tidak bisa serta-merta ya menjustifikasi, men-trademark bahwa di sana itu adalah kampung bla 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 dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi di mana-mana, di mana saja. Oleh karena itu himbauan saya, tugas kita sebagai kepolisian adalah membuktikan dari rangkaian kejadian ini untuk tidak terulang kembali. Contoh misalnya dari video yang viral dan lain sebagainya itu adalah banyak sekali masyarakat. Kita harus buktikan Polri mampu membuat terang pidananya itu sendiri. Tidak serta-merta bahwa yang banyak itu adalah tersangkanya banyak. Jadi kita lakukanlah scientific crime investigasi yang kita lakukan, persesuaian antara keterangannya saksi, kemudian barang bukti video, kemudian barang bukti yang lain, dan keterangan-keterangan yang lain, sehingga seseorang itu bukti permulaan yang cukup dia melakukan pidana. Baik itu mereka yang melindas, dia memegang kerah, yang memukul pakai batu, kemudian yang menendang perutnya. Perannya akan muncul semuanya di saat kita bisa membuktikan terkait 184 KUHP. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat agar tidak coba-coba untuk melakukan main hakim sendiri dengan apapun alasannya. Karena itu adalah melanggar hukum. Berikan kepada kita sebagai penegak hukum, kita akan tegakkan hukum yang tegas, terutama terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Terutama Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan membahas terkait Pilkada Sumatera Utara, di mana Bobi Nasution ini digadang-gadang akan melawan mantan Gubernur Edi Rahmayadi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia bergerak menuju Arafah, Arab Saudi. Pergerakan jemaah haji tersebut dilakukan untuk melaksanakan wukuf sebagai prosesi puncak ibadah haji. Wukuf adalah puncak ibadah haji yang dilakukan dengan berdiam diri di Padang Arafah. Waktu wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang paling utama. Jemaah haji yang tidak melakukan wukuf di Arafah sama dengan tidak mengerjakan haji. Artinya, ibadah hajinya tidak sah. Wukuf diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf. Setelah khutbah, jemaah haji akan melaksanakan sholat jamak takdim untuk sholat zuhur dan asar. Selama menunggu masuk waktu wukuf, jemaah haji hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tahmid, tasbih, takbir, dan istighfar. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini suasana penuh haru ya, juga ikut mewarnai jemaah haji khusus saat prosesi wukuf di Arafah beberapa saat lalu. Momen ini terjadi ketika antara jemaah meminta maaf kepada keluarga, orang tua maupun pasangan mereka. Jadi jemaah haji khusus yang berada di maktab 111 ini khusyuk dalam berdoa, berzikir, serta memohon ampun kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. 400 jemaah dari program lembaga penyelenggara umroh dan haji pun larut dalam doa dan nasihat khutbah wukuf tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghampiri keluarga yang sama-sama berhaji dan saling memeluk satu dengan yang lain. Arafah ini menjadi tempat mustajab untuk berserah diri dan juga memohon hajat-hajat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya
Jelang maghrib akan dikumandangkan doa wada di luar tenda bersama seluruh jemaah yang ada. Sudah tersedia bagi Bapak Ibu bisa bergabung. Baik, kita tinggalkan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji 2024. Kita akan hadirkan informasi terkait Pilkada November 2024, di mana Wali Kota Medan, Bobi Nasution ini berpeluang besar nantinya untuk bertarung bersama mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Nanti seperti apa pertarungan dalam Pilkada ini, kita hadirkan dulu informasinya berikut ini. Wali Kota Medan, Bobi Nasution berpeluang besar melawan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, di Pilkada Sumut November mendatang. Keduanya juga sudah resmi mendaftar ke sejumlah partai politik. Bobi yang kini menjadi kader Partai Gerindra sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian juga dengan Edi Rahmayadi. Menurut PKB, menantu Presiden Jokowi dan Edi Rahmayadi memiliki peluang yang sama untuk direkomendasikan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Iya, Edi Rahmayadi tentunya tak bisa memandang sebelah mata kehadiran Bobi Nasution yang bisa dibilang pendatang baru di dunia politik. Tak bisa dipungkiri, pengaruh dari Presiden Jokowi tentunya bisa menjadi kekuatan politik bagi elektabilitas sang menantu. Edi bahkan menyebut dirinya siap menghadapi siapapun dalam Pilgub Sumut 2024, termasuk menantu malaikat. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan keduanya untuk bisa meraih suara masyarakat Sumatera Utara? Tim TV One mengabarkan. Ya menarik sih memang Vi ya. Sebenarnya kalau kita berkaca pada tahun-tahun ke belakang begitu ya, hubungan antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution ini kan akrab, mesra begitu kan. Kayak saya bilang, kalau saya throwback lagi nih, pada saat pernikahan, ini Edi Rahmayadi ini yang mengantarkan Bobi Nasution. Apa yang disampaikan, boleh diulang lagi Vi? Kita tanya aja langsung. Kita sudah kehadiran dua narasumber. Ini sudah ada Bang Edi Rahmayadi, bakal calon gubernur Sumatera Utara, dan juga Bang Gus Irawan Pasaribu, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Horas, Bejua-jua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif, Mbak Tamara. Ya, saya mau ke Bang Edi dulu ya. Oke, nampaknya masih ada gangguan teknis. Kita akan ke Bang Gus dulu. Bang Gus, kalau melihat ini kan nama besar, yaitu mantan Gubernur Sumatera Utara yang akan berlaga juga nantinya dalam Pilkada, walaupun baru mengambil formulir. Belum ada juga partai politik yang secara terang benderang akan mendukung dari Edi Rahmayadi. Lantas, ini sudah siapkah nantinya Bobi Nasution akan berhadapan begitu ya dengan keluarga sendiri? Gitu? Ingat kan Bobi kan saat ini kader Gerindra ya, Bang Gus Irawan? Ya, makasih ya Mas Arif, Mbak Kamara. Saya kira kalau Mas Bobi ya sekarang sudah jadi kader Gerindra, ya memang secara kedekatan kita sudah dekat lama sejak awal. Beliau maju wali kota Medan, antara lain kita juga adalah pendukung utama dari Bobi Nasution. Jadi tentu kalau ditanya siap, ya pasti siap lah gitu ya. Dan kami melihat sosok Bobi ini anak muda gitu ya. Sumatera Utara begitu luas, 33 kabupaten kota, memang butuh sosok muda yang punya energi besar gitu ya. Punya energi besar untuk memimpin Sumatera Utara. Dan karenanya kalau untuk Mas Bobi sebetulnya Koalisi Indonesia Maju kan secara utuh sesungguhnya mendukung Bobi Nasution. Bahkan ini bisa luas, jadi Koalisi Indonesia Maju plus lah nanti kemudian akan mendukung insya Allah Bobi Nasution. Dan Bobi dan kita partai pengusung akan siap kemudian menghadapi kontestasi pemilu kada Pilgub nanti di November 2024. Oke, jadi anak muda, energik dan lain sebagainya.
Tapi kalaupun misalnya nanti jadi, Bobi ini kan akan berhadapan dengan mantan Pangkostrat, mantan ketum PSSI. Usia oke lah beda sama Bobi, tapi ini militer ini atletis juga beliau ini. Gimana Bang Gus Irawan? Ya nggak apa-apa, saya kenal betul juga. Bang Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior saya. Jadi saya kira nggak apa-apa di masyarakat punya pilihan gitu ya. Punya pilihan. Ini kan sebuah kontestasi saja. Yang namanya perfamilian, persaudaraan kan tetap gitu kan. Jadi saya kira nggak apa-apa. Pilihannya kembali kepada masyarakat lah, saya kira. Dan memang kalau ada lagi satu, misalnya siapa lagi, pilihannya lebih banyak, lebih bagus juga gitu loh. Ya. Lebih banyak, lebih bagus juga ya. Saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, kalau melihat ini, tadi kalau dari sisi Bang Gus kan memang anak muda gitu. Energi, Sumatera Utara ini kan salah satu populasi terbanyak 33 kabupaten kota di Indonesia kan. Menarik sekali begitu ya, masih banyak juga. Mungkin kalau dari sisi Bang Edi sendiri, ini dari awalnya mesra, beberapa tahun ke belakang ini sempat mengatakan paman dan juga keponakan gitu ya. Nanti akan bertarung dalam pilkada gimana nih Bang? Ini suaranya, ya, Bang Edi, tidak maksimal ini. Iya. Ya, Ratih. Bisa mendengar Bang Edi? Bang Edi. Arif Fadil, Ratih. Walaupun terputus-putus ini. Dengar ya? Jadi bagusnya supaya tidak terputus-putus si Arif pulang ke Medan. Bang Edi, tanggapannya deh singkat saja. Nantinya akan bertarung melawan Bobi Nasution. Mudah-mudahan saya tidak bertarung. Oh, kenapa Bang? Kenapa begitu? Katanya semua dilawan, mantu malaikatnya dilawan Bang. Saya tidak bertarung, hanya mengedukasi. Mengedukasi. Semoga generasi muda ini lebih baik, ya, lebih baik dari kami yang sudah lanjut usia ini. Tetapi kita harap yang belum cukup umur ya jangan dulu lah. Baik, itu Bang Arif Edi. Fadil hafal itu dan tahu sekali itu. Ya. Ya, kalau tadi mendengarkan Bang Gus mengatakan bahwa Sumatera Utara ini membutuhkan sosok muda yang energik begitu untuk menghadapi peliknya persoalan di Sumatera Utara. Gimana Bang tanggapannya? Gus Irawan bohong itu. Kalau dibuka hatinya, Gus Irawan pasti dia sependapat dengan saya itu. Apa sependapatnya apa kira-kira? Maksudnya apa? Maksudnya apa, Bang Edi? Ya ini kan sedang di Arafah, ini sedang wukuf. Saya harap tidak berbohong. Nanti tidak baik. Itu kata si Arif tadi itu. Gus, saya ke Gus Irawan deh, Pak Gus. Dibilang jangan bohong Gus, katanya Gus. Ya. Wah, Bang Edi tahu bahwa saya ini nggak pernah bohong gitu loh. Saya kira secara umum kan benar ya bahwa Sumatera Utara yang luas itu sebetulnya nggak soal tua muda ini, soal butuh energi besar. Sumatera Utara begitu luas. Saya ini DPR RI 3 periode, alhamdulillah terpilih lagi nih. Dapilnya Sumut 2 gitu ya. Itu Sumut itu ada 3 dapil. Memang Sumut 2 ini yang paling luas. Saya aja yang masih juniorannya Bang Edi udah terasa betul saya mengelilingi 19 kabupaten kota di dapil Sumut 2. Dari dulu periode pertama saya 2014 itu sih masih kuat. 2019 ya sudah mulai tinggal 10 gitu. Nah 2024 ini bulan Februari kemarin hanya beberapa lah yang bisa saya sentuh, terus terang aja udah terasa juga gitu loh. Meskipun saya masih juniorannya Bang Edi gitu. Ya. Gus, sebenarnya memang butuh sosok yang energik begitu atau sebenarnya butuh sosok yang bisa Jokowi efek begitu Bang? Sumut itu sangat luas, 33 kabupaten kota, butuh energi besar.
ya kita nggak juga mendikotomikan tua muda nih gitu ya. Nah tadi saya contohkan, saya 3 periode maju di Pileg begitu, Sumut 2, saya dapilnya Sumut 2. Sekarang saya lagi di dapil nih di Padang Sidempuan untuk Hariat Kurban 19 kabupaten kota. Saya udah bahasa Medannya udah lita saya. Terasa betul saya 3 pemilu ke pemilu, terasa betul ya apa namanya ya. Kalau dulu 2014 sih saya bisa 19 kabupaten kota datang gitu ya. 2019 ya sudah berkurang, yang kemarin ya tinggal 10 kabupaten kota aja yang mampu saya datang lah. Oke, saya kembali lagi ke Bang Edi Rahmayadi. Bang Edi, kalau menurut Anda nanti di November nanti, ini di Sumatera Utara ini yang akan bermain adalah Edi Rahmayadi efek atau Jokowi efek, Bang Edi? Dijawab, Bang. Sepertinya dua-duanya itu, tapi lebih cenderung tadi yang disebut Fadil yang terakhir. Dan kami semua di Sumatera Utara termasuk saudara-saudara Arif Fadil di Sumatera Utara ini pasti sudah tahu itu harus memilih siapa untuk membangun Sumatera Utara ini. Jadi tergantung rakyat lebih tahu daripada kita semua. Sumatera Utara seperti yang disampaikan oleh Bung Gus Irawan, luas, besar, dan harus dipimpin oleh orang-orang yang besar. Orang-orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Bolehkah orang muda? Boleh. Tapi orang muda yang mana yang harus memimpin? Itu dia. Fadil, bila perlu Fadil nanti calon gubernur di sini. Tapi Fadil nggak sebut sendiri. Prabowo efek loh Pak Fadil. Kita baru habis pemilu ini. Prabowo efek akan kita mainkan nanti tuh. Menangkan Bobi lah. Bang Edi mungkin sedikit boleh mengenai sosok Bobi Nasution. Sudah mengenal cukup lama pastinya. Kalau menilai sosok ini mumpuni nggak nantinya untuk menyelesaikan permasalahan di Sumatera Utara, Bang Edi? Oke, nah jawab nanti tapi. Dijawab nanti. Sambil kita benahi dulu ya komunikasinya. Kita akan sambung saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Bang Edi, kalau melihat ini kan tadi Bang Edi mengatakan sosok muda seperti apa dulu nih begitu ya sebagai pemangku wilayah cukup lama sampai tahun 2023, Bang Edi. Tahu peliknya masalah Sumatera Utara. Sosok muda ini, Bobi Nasution, mumpuni nggak kalau menurut Abang untuk nantinya menjadi gubernur begitu ya? Mampu. Kita akui itu mampu. Sidik, tablik, amanah, fatonah, itu dia mampu. Tapi kalau diukur dari seperti itu, masih ribuan, jutaan rakyat Sumatera Utara yang lebih mampu. Salah satunya Gus Irawan jauh lebih mampu. Tapi kenapa Gus Irawan sekarang tidak maju? Itu yang persoalan. Arif juga lebih mampu. Arif juga orang Medan, orang Sumatera Utara. Ya. Kenapa tidak maju? Makomnya di sini. Wartawan, Bang. Persoalannya bukan soal wartawan. Arif ayahnya bukan siapa-siapa. Itu yang paling penting. Jadi hanya Edi lah. Walaupun ayahnya bukan siapa-siapa. Tapi rasa cinta, sayang dan Sumatera Utara pasti diaminkan sama Gus Irawan dalam hatinya itu. Itu jawabannya Arif, Rati. Gus, ditanggapi Gus, silakan Gus Irawan. Iya, saya ini dekat sekali sama Bang Edi ini, tahu tuh Bang Edi ini ya kan. Itu salah satu kelebihan Bang Edi, dia tahu segalanya kan begitu kan. Tentu ya kan Bobi udah memimpin Medan ya sekitar 3 tahun lebih. Saya kira kita bisa lihat bagaimana kiprah beliau di kota Medan begitu ya. Jadi saya kira ya bagus-bagus aja lah. Ya, saya tadi terkejut Bang Edi bilang saya tidak bertarung katanya. Oh ini apa belum dapat partai ini Bang Edi, begitu pikiran saya tadi. Waduh,
Siapa nanti kompetitornya kami kalau begitu gitu loh tadi itu. Coba ke Bang Edi. Bang Edi, sudah ada lampu hijau dari partai-partai untuk mendukung Bang Edi belum? Tadi ditanya soalnya sama Bang Gus. Katanya nggak akan bertarung Enggak, begitu. pernyataan Bang Edi kan saya Gus tidak Ira- bertarung, katanya begitu tadi. Iya. Gus Silakan, Irawan Bang Edi. itu ketua Partai Gerindra di Sumatera Utara. Gus Irawan itu ketua Partai Gerindra di Sumatera Utara. Kalau sampai saya tidak dapat dari Gerindra, berarti yang salah Gus Irawan, bukan saya. Harusnya Bang Edi, Gus Irawan tahu Siap salah, diri, Bang Edi. tahu Itu semuanya. persoalan. Persoalannya itu nanti hisapnya jauh lebih panjang daripada saya. Waduh. Gimana Gus? Menanggapi itu Gus? Oke. Ini jadi Iya, Gus Irawan sayangnya, Saribu atau Bobi Nasution ini? Enggak, ini Bang Edi sayangnya belum punya KTA Gerindra. Itu soal keputusan Rakornas Gerindra 7 Mei yang lalu itu mendorong kemudian kader-kader Gerindra internal untuk maju di setiap pemilu kada, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, ini persoalannya Bang Edi tak punya KTA Gerindra gitu loh Bang. Kalaupun misalnya Bang Edi ada KTA Gerindra, apa jaminannya juga Bang Edi dicalonkan oleh Gerindra? Bukankah dengan Bobi? Kabarnya kan seperti itu. Well, sudah terlambat kan kita sudah sudah resmi usung Bobi, terlambat lah Bang Edi. Tuh, Bang Edi terlambat Bang dengan Gerindra Nah, Bang. itulah Bang, ciri partai anak lain muda siapa itu aja nih Bang Edi? lebih cepat bergeraknya. Bobi lebih cepat gitu. Ini Arif, ini semakin kelihatan. Harga Sumatera Utara hanya dinilai dengan 1 lembar KTA. Sumatera Utara ini adalah besar. Kalau hanya sekedar dengan KTA, cucu saya juga bisa saya bikin dengan KTA itu. Kalau hanya 3 Bang tahun Edi, ya udah terus kalau- bisa menjadikan saya 5 Ya udah kalau tahun. nggak dengan Gerindra kan bisa dengan Dan partai lain Bang. bertahun-tahun. Sudah ada belum Bang sinyal-sinyal atau lampu hijau dari partai lain Nah, Bang? ini partai lain saat ini tidak ada di TV One. Yang ada adalah Gus Irawan dengan Gerindranya. Saya yakin saya Tapi lebih komunikasi Gerindra Bang Edi daripada bagaimana Gus Bang dengan Irawan partai? pun. Sebutlah misalnya PDI PDIP, Perjuangan, Partai Golkar, PKB. Ya insya Allah partai lain dia tidak melihat dengan nilai KTA. Dia akan melihat siapa yang lebih pantas sakinah untuk kita semua. Insya Allah. Bang Edi, mungkin kita boleh bertanya sedikit begitu ya. Kalau memang kan sudah ada lampu hijau dari partai politik lainnya, sudahkah ada juga ancang-ancang siapa yang akan Bang Edi gandeng nantinya begitu ya? Iya. Apakah sosok muda juga yang akan dikeluarkan nanti? Ya, saya belum ada menggandeng, tapi saya sudah mewacanakan gandeng ini nanti saya mau gandeng Gus Irawan. Karena Gus Irawan lebih mampu dari yang disebut-sebut tadi. Gus Irawan. Inilah faktor kalau Gus Irawan dekat kali sama namanya Bang Edi Rahmayadi, Bang. Jadi kayaknya agak repot Bang Gus Irawan kayaknya ke depan ini, Bang Gus. Silakan, Bang. Saya sudah terpilih lagi alhamdulillah periode ketiga di DPR RI. Kalau mau maju pilgub, saya nggak nomor 2. Saya ketua partai. Saya nomor 1 lah, entah pula Bang Edi mau nomor 2 saya misalnya. Ya kita bisa bicarakan ulang lagi tuh, misalnya begitu. Iya kan? Gitu Gimana loh. Bang Edi Saya siap ketua nomor 2 partai. nggak Bang? Ini yang ribut jadi Edi sama Gus Irawan ini. Iya. Yang pastinya Udah lama Gus Irawan kita nggak tak ribut, akan Bang. pernah menang dari dulu. Ya sudah. Nanti kita lihat Gus Irawan. Kita lihat nanti di bilik itu Gus Irawan milih siapa? Milih Edi atau milih Bobi?
Kalau itu boleh, saya bilang hanya Gus Irawan dan Tuhan saja yang tahu itu, Bang. Dan pasti kami Gerindra tegak lurus. Tegak lurus pasti, Bang. Bang Edi, Bang Edi, tapi saya terngiang Bang Edi, ucapan Bang Edi saat disapa oleh wartawan beberapa tahun lalu pada saat proses pernikahan Bobi dan Kahiyang. Di situ Bang Edi menyebutkan, saya ini keluarga, istri saya ini adalah bibi dari Bobi Nasution. Nah, urusan Edi versus Bobi ini udah selesai nggak di keluarga ini Bang Edi ini? Kita pengen tahu juga nih Bang. Persoalannya persoalan politik, persoalan demokrasi. Sehingga kalau persoalan demokrasi harusnya tidak ada urusan keluarga, urusan mertua, urusan bapak, urusan istri, itu sudah selesai. Karena ini akan menjadi seorang umaroh. Jadi tidak ada lagi urusan keluarga, Arif. Nanti kalau pakai keluarga-keluarga, saya juga punya menantu. Nanti menantu saya mau jadi semua, kan repot kita nanti. Bang Edi, baru-baru ini juga media juga menangkap gitu pernyataan Bang Edi terkait jangankan menantu presiden, menantu malaikat pun saya siap bertarung melawan begitu ya. Maknanya apa sih Bang? Ini ada say war gitu nggak atau gimana? Cipta. Ya, Rati, terima kasih. Ini memang harus banyak-banyak ngaji, Rati ini. Ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah itu malaikat salah satunya. Malaikat itu orang yang diberi akal, tak diberi nafsu. Kalau setiap ciptaan Tuhan yang tak punya nafsu, berarti orang itu bersih. Yang bersih aja kalau dia punya menantu, saya lawan. Apalagi orang yang tak bersih. Nah, yang tak bersih ini pikir sendiri siapa itu. Gitu. Kodekah itu ke Gus Irawan Pasaribu? Silakan Gus, terakhir dari Anda Gus. Enggak, saya kenal betul Bang Edi apa, jadi enggak saya ingin menerjemahkan itu apa-apa gitulah. Tapi bolehlah pikir-pikir Bang Edi, mana tahu ya nomor 2-nya Gus Irawan, Bang. Oke, baiklah kita nantikan nantinya. Baik, di bilik suara ada siapa aja nantinya begitu ya. Terima kasih banyak Bang Edi, kemudian juga Gus Irawan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu pastinya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sukses Bang Edi Ramedi, sukses Bang Gus Irawan Pasaribu. Waalaikumsalam Gus Irawan. Ya, Padang Sidempuan. Itulah kalau kita ini di Medan semua bersaudara bersaudara ya. Akhirnya walaupun nantinya akan bertarung kita tetap saja bersaudara gitu. Urusan nanti dibilik itu. Dibilik nanti urusannya. Oke, kita tinggalkanlah sejenak ya Via. Kita akan juga akan pantau bagaimana mungkin esok hari kan juga ada pelaksanaan ya. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta seperti apa, saat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban masing-masing seberat 1,1 ton kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo berjenis simental dengan berat 1,192 ton. Sementara sapi kurban milik Wakil Presiden Ma'ruf Amin seberat 1,164 ton berjenis limosin. Hewan kurban milik Presiden dan Wakil Presiden rencananya akan disembelih di hari kedua Hari Raya Idul Adha bersama hewan kurban lainnya. Menurut Nasaruddin Umar, Masjid Istiqlal tidak melakukan pembagian daging kurban, namun akan mengantarkan ke orang-orang dan juga lembaga-lembaga yang sudah didata sebelumnya. Jadi Masjid Istiqlal, pemotongan dilakukan pada hari Selasa ya, kabarnya gitu. Hari kedua, hari Selasa. Tidak perlu ada antrian di lokasi. Tidak perlu. Akan door to door. Karena sudah di-list siapa yang akan berhak menerima, baik lembaga dan juga perorangan. Tapi bicara 1,1 ton, Ya. Ini Masya Allah tabarakallah nih ya. Sapi ukuran jumbo ini. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 95 jutaan ya. Nanti dagang sapi ya sekarang? juga. Kok tahu banget? Saya sempat memberikan informasi terkait sapi kurban milik Pak Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo juga tidak hanya di satu titik, melainkan ada 68 ekor sapi yang disebarkan ke seluruh wilayah di tanah air. Betul. 27 atau 28 gitu, kurang lebih diantaranya di ibu kota Nusantara. Kabarnya seperti itu ya. Kita akan pantau juga bagaimana persiapan pelaksanaan
sholat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan kami, Faris Naufal. Selamat pagi, Faris. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil, dan juga seluruh pemirsa di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan alhamdulillahirrabbilalamin karena seluruh jemaah haji telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah dan juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan haji lainnya seperti lontar jumroh ataupun mabit. Dan wukuf ini hukumnya wajib, bersifat wajib karena wukuf juga memiliki makna, yakni memohon ampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di Padang Arafah. Nah, untuk kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini dapat dilihat di belakang saya, ini adalah sapi milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sapi jenis limosin dengan bobot sekitar 1,2 ton, asal Bogor. Nah, di sebelah kiri saya ini, ayo ikut saya pemirsa, ada sapi milik Pak Jokowi dan sudah bersama saya tidak sendirian dong, sudah bersama saya Ketua Panitia Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun 2024, Bapak Haji Abu Hurairah. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini betul kan sapi Pak Jokowi kan? Iya, betul dengan sekali. Corak putih yang saya lihat di berita kan di Betul, mukanya. jenisnya Jenis simental. apa dan bobotnya berapa nih? Iya, simental, beratnya 1,2 lebih. 1,2 ton? Iya. Oh, ini Bapak tadi lagi ngasih makan ya Pak? Iya, ini datangnya kemarin hari Jumat. Alhamdulillah sapinya sangat sehat sekali. Nah, berarti persiapannya Pak untuk besok pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurbannya pada hari Selasa. Bagaimana Pak? Ya, jadi insya Allah besok hari Senin tanggal 17 Masjid Istiqlal akan mengadakan sholat Idul Adha tingkat kenegaraan yang akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pelaksanaan sholat Id itu dimulai pada pukul 7.00. Makanya dihimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta yang ingin sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha tingkat kenegaraan, silahkan datang. Kalau bisa sholat subuh di Masjid Istiqlal, agar bisa mendapatkan soft di dalam masjid. Karena kan pastinya Masjid Istiqlal ini selalu ramai ya Pak ya? Pasti ramai. Pasti ramai ya, banget. karena Idul Adha kan tidak ada tradisi mudik. Jadi dibandingkan Idul Fitri, Idul Adha itu lebih ramai biasanya. Dan biasanya ya ini nih Pak, sapi-sapi milik Presiden ataupun Wakil Presiden. Tiap tahun langganan menyembelih kurbannya di Masjid Istiqlal. Itu yang pastinya ramai, ingin ditonton juga oleh masyarakat. Nah Pak, ya selain punya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, ada siapa lagi Pak? Sapi dari siapa lagi Pak? Jadi selain Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ada juga sapi kurban dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada dari Bapak Prabowo Subianto. Kemudian ada dari Bapak Gibran Rakabuming. Ya, semuanya beratnya sekitar 1 kurang lebih ya. Ya, jenisnya ya Pak, kurang lebih sama ya Pak ya? Sama limosin, jenisnya, simental. limosin, simental, dan lain sebagainya. Dan nanti Pak, mekanismenya seperti apa Pak? Pelaksanaan sholat Id dan juga penyembelihan hewan kurban Pak? Khusus untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal, kami akan menyelenggarakan penyembelihan itu di hari Selasa tanggal 18. Jadi bukan pada saat hari H-nya ya. Karena mempertimbangkan kerumunan massa yang sangat banyak sekali di Masjid Istiqlal, maka kami akan laksanakan esoknya pada tanggal 18 hari Selasa pagi. Kemudian nanti juga pendistribusian daging kurban kami laksanakan pada hari itu juga. Setelah selesai penyembelihan, dicaca, dimasukkan ke dalam kantong. Dan sampai saat ini masyarakat yang memohon daging hewan kurban ke kami, itu kami data sekitar 25.000 jiwa. 25.000 jiwa? Betul sekali. Itu angkanya naik atau memang setiap tahun sekitaran segitu Pak? Tidak, naik ini. Naik sebelumnya angkanya. berapa Pak dibandingkan sebelumnya Pak? Ya, di bawah 20.000 lah. Ya, cuman tentunya kami sesuaikan dengan perolehan daging hewan kurban ya. Ya, kalau seandainya kami mendapatkan hewan kurban banyak, insya Allah semua dapat. Tetapi kalau seandainya itu terbatas, maka untuk pemerataan mungkin yang tahun lalu sudah dapat, tahun ini enggak. Jadi semua bisa menikmati daging hewan kurban di Masjid Istiqlal. Dan pendistribusiannya tidak lagi memakai sistem antrian kupon, tapi kami akan memanggil yang bersangkutan, baik itu komunitas warga, yayasan, masjid, musala, rumah jompo dan lain, untuk datang mengambil. Dan sebagian juga kami antar ya.
terutama masyarakat yang berada di tetangga langsung dengan Masjid Istiqlal, kami antarkan sampai ke rumah-rumah mereka. Oke, itu mekanisme untuk penyembelihan hewan kurban. Kalau untuk sholat Idul Adha-nya, Pak? Ya, sholat Idul Di hari Adha, Senin, alhamdulillah kemungkinan akan membludak ya, karena diperkirakan tidak ada tradisi mudik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pukul 7 tepat pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai. Kemudian ini yang sering sekali kami himbau setiap tahun, bagi jamaah atau warga yang membawa koran atau tikar plastik, jangan sampai itu ditinggal di Masjid Istiqlal. Tolong setelah selesai sholat Id, koran-korannya dilipat lagi, dirapikan. Kami sudah menyediakan kantong-kantong sampah. Karena terus terang, ya ini harus setiap saat diingatkan, dihimbau terus. Karena kan ini tempat ibadah, tempat yang suci, tempat yang sangat sakral. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan dan kesucian Masjid Istiqlal. Betul, mari itu pemirsa dihimbau lagi kebersihan ya Pak ya. Betul sekali. Agar ya ini suasana di Masjid Istiqlal tetap terjaga. Betul. Pak, perbedaannya deh Pak, terakhir nih Pak, dari perayaan tahun lalu dengan tahun ini ada perbedaan apa sih Pak? Terakhir nih Pak. Tentu suasananya berbeda ya. Yang jelas, alhamdulillah kegiatan Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini, kemarin hari Jumat kami sudah mengadakan sosialisasi penggunaan plastik ramah lingkungan. Ya, tahun lalu kami tidak mengadakan kegiatan seperti itu, tapi tahun ini ada. Jadi kami pastikan seluruh plastik ya untuk menampung daging kurban tersebut itu dipastikan ramah lingkungan. Baik, itu dia perbedaannya. Ya, pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari Bapak Haji Abu Hurairah, di mana tadi dihimbau juga jaga kebersihan, jaga ketertiban, dan juga ada perbedaan-perbedaan di mana di tahun ini nantinya ya, tadi apa ada sosialisasi seperti itu kepada para masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Id dan juga melihat prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kita doakan bersama mungkin Pak, yang melaksanakan ibadah haji, yang telah melakukan pengorbanan dan keikhlasannya selama beribadah haji ini, pulang-pulang bisa menjadi haji yang mabrur. Amin, ya Allah. Dan juga ditambah lagi takwanya dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan juga negara. Kalau begitu saya kembalikan ke rekan Arif Fadil dan Kamarati di studio. Baik, Muhammad Sofyan. Salah, Faris Nova. Iya. Bukan. Ini bukan program itu, Wi. Oh iya. Terima kasih atas laporannya, Faris. Selamat bertugas kembali. Oke, kita juga akan update juga nanti bagaimana pelaksanaan ibadah haji 2024 langsung dari Mina, Arab Saudi. Seperti apa? Sesaat lagi tetap bersama kami. Ya, langsung saja kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Arab Saudi. Sudah tersambung dengan sambungan. Saat ini ada Pak Nasrullah Jasam selaku Ketua PPIH Indonesia di Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Nas, selamat pagi waktu tanah air. Di sana mungkin masih dini hari ya Pak Nas. Bagaimana prosesi wukuf Pak Nas yang telah berlangsung dan apa agenda saat ini terkini dari sana? Silakan Pak Nas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tanggal 15 Juni atau kemarin maksud saya, jamaah Indonesia baru saja menyelesaikan prosesi wukuf yang merupakan rukun haji, dan setelah itu kemudian bergeser ke Muzdalifah secara berangsur-angsur, dan saat ini seluruh jamaah haji sudah tidak ada di Arafah, semuanya sudah bergerak menuju Muzdalifah, dan sebagian yang di Muzdalifah sekarang sudah berada di Mina untuk melakukan jumrah Aqabah, dan sebagian kecil juga ada yang langsung menuju kota Mekah untuk Masjidil Haram, melakukan tawaf ifadah dan sa'i sehingga bisa tahlil dan mengganti dengan pakaian dia. Secara keseluruhan Pak, evaluasi apa atau laporan apa yang mungkin masuk ke panitia Pak dari proses wukuf, mengingat jutaan umat Pak yang berkumpul di Arafah? Ya, tentu bukan persoalan mudah memobilisasi orang yang sangat banyak sekali. Bahkan tahun ini kuota kita itu terbesar panjang secara 241.000. Tapi kemudian dengan persiapan yang cukup matang, juga kontribusi dari pemerintah Arab Saudi, sehingga secara umum bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus sampai saat ini dari mulai
pergerakan dari Mekah menuju Arafah, Arafah menuju Muzdalifah itu relatif lancar. Bahwa kemudian ada kendala-kendala ya saya kira sesuatu yang sangat wajar sekali. Bagaimana dengan lokasi Mina, Pak, tempat nanti pergerakan jamaah dari Musdalifah yang akan melanjutkan ke prosesi lontar Jumroh Aqobah? Ya, perlu kami sampaikan bahwa tahun ini seluruh jamaah haji Indonesia berada di Mina. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 9 maktab atau 27.000 yang berada di Mina Jadid. Maka tahun 2024 ini atau 1445 Hijriah, seluruh jamaah haji Indonesia berada di daerah Mina. Dan sekarang jamaah sudah mulai masuk ke Mina, ya sudah menempati tenda-tenda yang sudah disediakan oleh penyedia layanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan sejauh ini pantauan kami cukup berjalan dengan lancar dan jamaah sebagian sudah melontar Jumroh Aqobah, sebagian lagi mempersiapkan diri untuk melontar Jumroh Aqobah. Ya, untuk jamaah mungkin yang membutuhkan perlakuan khusus, Pak, apakah juga sudah disiapkan oleh panitia mengingat tahun lalu cukup menjadi PR atau pekerjaan rumah kita juga, Pak, terkait dengan jamaah lansia atau yang memang memberlakukan perlakuan khusus ini? Ya, jumlah jamaah lansia kita cukup banyak ya. Karena itu tagline haji tahun ini masih ramah lansia. Dan kita sudah mempersiapkan untuk hal tersebut. Misalnya untuk jamaah-jamaah tertentu yang berusia lanjut atau yang kesehatannya tidak prima, maka panitia kemudian membuat skema safari hukum, baik dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia maupun dari bidang lansia. Jadi ada sekitar 180 orang dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dari kemudian 300 orang dari jamaah yang lainnya yang disafarikan oleh bidang lansia itu melakukan wukuf dengan cara yang khusus yang tidak terlalu lama sehingga membuat jamaah-jamaah haji itu bisa sempurna melaksanakan ibadah haji meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas. Dan alhamdulillah safari wukuf yang kita selenggarakan berjalan dengan lancar. Jamaah meskipun dalam kondisi yang tidak prima tetapi kemudian bisa melaksanakan rukun haji dan kembali ke KKHI bagi yang dirawat, kemudian kembali ke hotel transit bagi yang lansia tadi. Untuk selanjutnya ibadahnya dibadalkan oleh para pembimbing ibadah yang kita siapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Nasrullah Jasam, Ketua PPIH Arab Saudi sudah berbagi informasi dan waktunya. Kita doakan semua rangkaian terakhir dari ibadah haji di sana pastinya berjalan dengan lancar begitu ya. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Dan pemirsa, kita juga ingin ingatkan pemirsa bahwa nanti kita akan hadirkan informasi pelaksanaan ibadah haji di kabar khusus TV One ya. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.